Video ini merupakan part ke-15 dari alur cerita manhwa yang berjudul Sang Necromancer Pemburu. Bagi kamu yang baru mampir, Mimin sarankan untuk nonton dulu part-part sebelumnya. Mimin juga ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini. Chapter dimulai dengan administrator yang menjelaskan bahwa keinginan terdalam seorang administrator muncul dari penyesalan mereka di masa lalu yang berasal dari ingatan mereka. Keinginan terdalam adalah otoritas yang diberikan oleh Tower kepada para administrator. Sama seperti Tower of Trial, ini adalah ujian yang hanya bisa diberikan kepada para penantang yang telah membuat kontrak dengan administrator. Jika keinginan itu terwujud, penantang akan mendapat imbalan dan kamu bisa merubah masa lalu. Sunghon terkejut mendengar hal tersebut. Ia bertanya, mengubah masa lalu, bukankah itu adalah sesuatu yang mustahil dilakukan? Admin menjawab, karena selama ini kau memanjat Tower, nanti kau akan tahu sendiri apakah perkataanku ini benar atau tidak. Sunghon mulai berpikir dan berkata dalam hatinya, bahwa jika itu berhubungan dengan Tower, maka hal itu mungkin terjadi. Sunghon kemudian berkata, bolehkah aku bertanya satu hal? Admin menjawab, tentu saja. Sunghon bertanya, sampai mana aku harus menaiki Tower agar keinginan terdalammu bisa menjadi kenyataan? Admin lalu menjawab bahwa Sunghon harus mencapai lobi di lantai paling atas Tower of Trial. Setelah mendengar penjelasan tentang keinginan sejati admin, Sunghon mulai menjalin kontrak dengannya. Sang administrator tampak senang dengan keputusan Sunghon. Ia berpikir bahwa Sunghon telah membuat keputusan yang tepat. Sunghon lalu berpikir, aku tidak bisa membiarkan kesempatan untuk bertambah kuat secara instan ini begitu saja. Selain itu, aku juga telah mendapatkan imbalan khusus. Dan pada saat Sunghon akan pergi, administrator bertanya, apakah kau belum mendengar apapun dari gadis itu? Soal orang yang mencarimu. Sunghon menjawab bahwa dia tidak mendengar apa-apa dan bertanya apakah ada sesuatu yang terjadi. Administrator menjelaskan bahwa dalam dimensi Murim ada sebuah kekuatan besar yang disebut Aliansi Murim. Baek Sunhak, orang yang Sunghon bunuh di lantai 9, memegang posisi tinggi sebagai ketua agung di persekutuan Murim. Karena hal itu, ada seseorang dari dimensi Murim yang mengincarmu. Mendengar hal tersebut, Sunghon bertanya, apakah orang dari persekutuan Murim itu mencariku dan ingin membunuhku? Administrator menjawab, tidak. Saat ini, Aliansi Murim sedang dalam perpecahan karena perebutan posisi tetua tertinggi yang kosong. Jadi, siapa yang menginginkan kematianmu? Administrator menjawab, itu adalah Sword Dragon dari keluarga Namgong. Lalu, Shin memperlihatkan situasi di Shinjuku, Tokyo, di mana ada sebuah portal yang muncul di sana. Dari dalam portal itu, keluarlah seseorang bernama Blue Heaven Sword Dragon Namgong Yuk. Dia adalah orang yang terkenal di antara fanatik bela diri yang telah menetap di dimensi Murim selama berabad-abad. Dia dijuluki sebagai seorang jenius. Meski dia mencarimu untuk balas dendam, alasan utamanya adalah karena dia merasa penasaran terhadapmu. Aku tidak tahu kapan waktunya, tapi jika kamu menghadapi Namgong Yuk, kamu harus bersiap untuk mempertaruhkan nyawamu. Di sini, kita diperlihatkan pembantaian yang dilakukan oleh Namgong Yuk di Shinjuku, Tokyo. Para petarung yang melawannya langsung tumbang seketika dan mati tanpa perlawanan. Shin berpindah pada Sunghon yang saat itu kembali lagi ke lobi lantai 11. Ia terus memikirkan apa yang dikatakan oleh administrator. Namgong Yuk ya? Jadi sederhananya, seorang pembunuh sinting dari Murim sedang mencari keberadaanku. Padahal mereka yang menyerang lantaiku duluan. Membingungkan. Kemudian, Sunghon membuka skill-skillnya dan melihat apa yang sudah dia dapatkan setelah melakukan kontrak dengan sang administrator. Sistem mengatakan, Authority Wing of Steel Rank C+ telah dibeli dengan harga 1500 SP.
Sung Hon juga membeli Return Stone yang mengembalikannya ke bumi. Setelah membeli item tersebut, Sung Hon berkata dalam hatinya, "Aku menemukan kebenaran baru, tapi tidak ada yang berubah. Sebelum aku bertemu dengan Nam Gong Yuk, aku harus naik level dengan cepat." Tak lama, sistem mengatakan bahwa Anda telah menggunakan Return Stone dan akan dipindahkan kembali ke bumi. Pada saat Sung Hon kembali ke bumi, Sung Hon melihat bahwa ada 132 panggilan tak terjawab dari Lee Ha-yun dan 37 pesan yang belum terbaca. Sung Hon tampak terkejut melihat notifikasi tersebut. Ia penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Ada sebuah pesan yang isinya, "Tolong segera datang ke Asosiasi Hunter begitu kamu membacanya." Melihat itu, Sung Hon berpikir dalam hati, "Hah, apa yang sebenarnya terjadi?" Kemudian, ia menggunakan Authority Wing of Steel yang mana itu dapat memunculkan sayap di belakangnya. Sung Hon langsung berangkat ke Asosiasi Hunter di Korea. Di Asosiasi Hunter, semua orang sangat khawatir dan membicarakan apa yang telah mereka lihat. Saat orang-orang sedang memikirkan hal tersebut, tiba-tiba mereka terkejut karena ada seseorang yang terbang dan melompat dari atas mereka. Dan orang itu adalah Sung Hon. Saat mendarat, ia langsung meminta maaf dan minta izin untuk pergi. Orang-orang yang melihat itu berkata, "Hah, apakah dia baru saja terbang?" Scene berlanjut, memperlihatkan Sung Hon yang bertemu dengan Lee Ha-yun dan direktur dari Asosiasi Hunter. Direktur tersebut mengatakan, "Senang bertemu lagi denganmu. Maaf telah merepotkanmu di dalam tower." Ternyata, direktur tersebut adalah orang yang pernah Sung Hon tolong saat di lantai 10. Sung Hon menjawab, "Lama tidak bertemu. Jadi, ada apa? Kenapa kamu terburu-buru memanggilku?" Lalu, Lee Ha-yun menjelaskan bahwa baru saja ada sebuah insiden besar yang terjadi di Jepang. "Aku khawatir kalau kamu akan terbang ke Jepang sendirian, jadi aku buru-buru memanggilmu." Direktur tersebut kemudian memperlihatkan rekaman CCTV dan menjelaskan apa yang sedang terjadi di Shinjuku, Tokyo. Dia menjelaskan bahwa ini adalah rekaman bodycam milik seorang hunter Jepang yang telah dibagikan kepada mereka. Lokasinya juga di Shinjuku, Tokyo. Asosiasi Hunter Jepang telah mendeteksi gelombang kuat dari sebuah gate dan mengirimkan tim yang terdiri dari 7 hunter ke lokasi tersebut. Namun, manusia yang keluar dari gate tersebut dan secara mengejutkan berhasil membunuh 6 hunter rank A hanya dalam beberapa detik saja. Baru-baru ini terdapat spekulasi bahwa dia adalah penantang dunia lain yang menginvasi bumi. Penantang dari dunia lain, ini tidak mungkin, pikir Sung Hon. Sung Hon kemudian berkata, "Semua hunter yang baru saja pergi. Bukankah sebaiknya kau memanggil mereka semua untuk membantu Jepang?" Mendengar hal tersebut, direktur menjelaskan bahwa dalam situasi seperti ini, hampir semua negara berusaha melindungi hunter mereka. Jadi, mereka melarang para hunter untuk pergi ke Jepang sama seperti negara kita. Mereka tidak mengirimkan hunter untuk membantu Jepang. Terlepas dari itu, ini adalah bodycam dari satu-satunya hunter yang selamat. Direktur tersebut kemudian memperlihatkan bodycam dari satu-satunya hunter yang selamat dan orang tersebut mengatakan Blue Heaven Sword Dragon Nam Gong Yuk telah datang untuk membalaskan dendam Baek Sun Hak. Mendengar hal tersebut, Sung Hon langsung terkejut. Ia berkata dalam hati, "Tak kusangka akan bertemu dengannya secepat ini." Melihat ekspresi Sung Hon, Lee Ha-yun langsung meraih tangannya dan berkata, "Kenapa ekspresimu tegang begitu? Kita tidak wajib untuk berangkat. Ngomong-ngomong, sudah cukup lama kita tidak bertemu. Mau makan sesuatu terlebih dahulu?" Namun, Sung Hon menjawab, "Sesuai permohonan dari Jepang, aku akan pergi ke Shinjuku di Tokyo." Mendengar hal tersebut, Lee Ha-yun malah terkejut. Dia marah dan berkata, "Kenapa? Kenapa kamu terus melakukan hal-hal yang gegabah? Kamu harus memikirkan perasaan orang lain meski hanya sedikit."
Kemudian, Sung Han mengelus kepalanya dan berkata, "Terima kasih karena sudah mengkhawatirkanku, tapi ini adalah masalah yang harus aku selesaikan." Cerita kemudian berpindah ke masa kecil Nam Gong Yuk. Saat itu, dia memegang pedang sambil berkata, "Kenapa semua orang tak bisa memahami suara pedangku?" Dan terlihat juga 3 orang anak yang menjadi lawan latihannya. Salah satu dari mereka berkata, "Tuan muda, bukankah ini terlalu berlebihan untuk seukuran latihan tanding ringan?" Salah satu master mengatakan, "Sword Kei di umur 13 tahun, kau sudah meraih lebih banyak pencapaian dibandingkan denganku saat masih muda." Nam Gong Yuk kemudian memberi salam kepada master pedang tersebut yang ternyata adalah Baek Sun Hak, guru dari Nam Gong Yuk. Baek Sun Hak mengatakan, bela diri tidak diperuntukkan untuk menyakiti manusia, tetapi merupakan jalan menuju transendensi. Kau tidak boleh melukai orang lain tanpa alasan. Cerita kemudian memperlihatkan Nam Gong Yuk pada usia 17 tahun. Dia masuk ke Tower of Trials yang memilih penantang dari dimensi Murim. Masyarakat menyambut Nam Gong Yuk dengan berkata, "Tuan muda berhasil memanjat lantai ke-20 dari Tower of Trial." Pada saat itu juga, Nam Gong Yuk berkata dalam hatinya, "Aku masih belum terpuaskan. Hasratku tidaklah terpuaskan cuma dari memanjat tower." Nam Gong Yuk kemudian meminta maaf kepada kakeknya dan berkata, "Maafkan aku, kakek. Ternyata aku paling bersenang-senang saat menghancurkan manusia." Panel memperlihatkan saat Nam Gong Yuk membantai manusia dengan kejinya. Hingga sampai di saat ia tak lagi terpuaskan dengan hanya membunuh manusia. Dan juga berkeliaran di dunia Murim dan membunuh orang-orang sudah tidak diperbolehkan. Namun, pria yang bernama Han Sung Hon ini bisa jadi membuat ini menyenangkan bagiku, katanya sambil tersenyum. Cerita kemudian berpindah di Han Sung Hon yang sudah turun di Bandara Shinjuku, Tokyo. Salah satu perwakilan dari Asosiasi Hunter menjemputnya lalu mengantarnya ke Asosiasi Hunter di Jepang. Di sana, anggota asosiasi tersebut mengatakan, "Han Sung Hon, lewat sini. Ada orang-orang selain Anda juga menunggu di dalam." Ternyata, orang-orang tersebut adalah si ranking pertama dan kedua yang ditemui oleh Han Sung Hon di tower lantai 10. Mereka mengatakan, "Setelah bertemu denganmu di lantai ke-10, ternyata kita bertemu lagi di sini ya. Kau tiba lebih terlambat dari yang kuperkirakan." Han Sung Hon menjawab, "Aku dengar dari asosiasi bahwa kalian ada di sini, tapi tak kusangka kalian memang datang. Meski begitu, apa segini saja orang yang berkumpul untuk menanggapi permintaan bala bantuan Jepang?" Mendengar itu, si ranking pertama berkata, "Ku dengar penantang tambahan dari Amerika juga akan segera tiba." Sung Hon berkata dalam hatinya, "Meskipun jika dikatakan bahwa kami bertiga ini sebanding dengan Hunter Rank S, penantang dari dunia lain yang muncul di Shinjuku adalah monster tak diketahui yang mungkin dapat mengalahkan kami bertiga. Akan bagus jadinya jika penantang dari Amerika itu orang yang kuat." Pada saat itu juga, tiba-tiba ada seseorang yang datang. Sung Hon langsung menoleh dan yang datang ternyata adalah Catherine, seseorang yang pernah bertarung dengan Sung Hon di Kolosium lantai 10 pada saat itu. Di sini, asosiasi bertanya, "Apakah kalian saling kenal?" Sung Hon menjawab, "Ya, hingga batas tertentu kami pernah bertemu sebentar di tower." Kemudian, Catherine mengatakan, "Sebenarnya aku tidak mau bertemu denganmu dalam situasi seperti ini." Sung Hon menjawab, "Memangnya ada cara pertemuan lain yang kau inginkan?" Terlihat wajah Catherine memerah. Ia berkata, "Aku ingin bertemu denganmu dengan cara yang normal." Sung Hon menjawab, "Awalnya saja sudah tidak normal, jadi bagaimana bisa kita bertemu dengan normal?" "Benar juga, tapi bisa mengatakannya secara lebih halus tidak? Kamu dingin sekali," kata Catherine sambil tersipu malu. Si ranking pertama berkomentar, "Apakah ini pertengkaran sepasang kekasih?" Mendengar hal tersebut, Sung Hon sontak berkata, bukan dan tidak akan pernah." Catherine tampak sakit hati. Ia berkata dalam hati, dia padahal bisa bilang bukan saja, tapi kenapa sampai dikatakan tidak akan pernah?
Kemudian, perwakilan dari Asosiasi Hunter memperkenalkan diri dan berkata bahwa semua penantang yang berpartisipasi akhirnya telah berkumpul. Dia meminta maaf atas pengenalan dirinya yang terlambat dan mengatakan bahwa dia adalah ketua Asosiasi Hunter Jepang bernama Arichika. Dia menjelaskan bahwa memang sudah diduga tak akan ada lagi bantuan untuk Jepang dan situasinya jauh lebih parah dari yang diperkirakan. Oleh karena itu, kepada kalian semua yang datang kemari, di saat semua yang lain memalingkan pandangannya dari kami, dengan penuh ketulusan hati, aku ucapkan terima kasih, katanya sambil menundukkan kepala. Sunghon berkata, tolong angkat kepala Anda ketua, sekarang bukan saatnya untuk membungkuk. Melihat Sunghon yang sangat dermawan, Catherine tampak tersipu. Dia berkata dalam hatinya, di luar tampak dingin, tapi di dalam... Dia baru saja akan berkata hal tersebut. Sunghon langsung berkata, daripada membungkuk, lebih baik Anda meningkatkan imbalan kami sekarang ini. Saya minta Anda menaikkan imbalan yang dijanjikan 2 kali lipat. Dengan begitu, saya akan secara aktif memberikan dukungan saya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sunghon ternyata hanya memikirkan imbalan saja. Catherine melanjutkan, baru saja akan aku puji, tapi ternyata ia memang berhati dingin. Kemudian, Sunghon berkata dalam hatinya, aku tidak datang kemari karena terpikat menjadi orang yang dermawan atau pahlawan. Aku datang ke sini karena imbalan dan pertumbuhan yang akan kudapatkan saat membunuh Nam Gong-yuk. Setelah mendengar permintaan dari Sunghon, ketua asosiasi berkata, baiklah, aku sangat emosional di situasi genting ini. Ia melanjutkan, entitas yang muncul di Shinjuku adalah monster abnormal. Karena kalian mempertaruhkan nyawa kalian, aku berjanji akan meningkatkan imbalannya menjadi 2 kali lipat. Kita punya kesempatan menang. Kemampuan yang dimiliki Catherine dapat membalikan hasil pertempuran ini. Catherine menjelaskan, salah satu authority yang aku miliki disebut Fire Suppression. Jika lawan jauh lebih kuat daripada diriku menyentuh api yang dapat memicu authority ini, seluruh stat mereka akan berkurang 10% dan sebagian acak dan skill mereka akan tersegel. Dengan authority ini, kita bisa meraih sebuah kemenangan. Mendengar hal tersebut, Sunghon berkata, dengan kata lain, kita perlu menciptakan situasi di mana Nona Catherine bisa mengaktifkan Fire Suppression miliknya. Scene berpindah, memperlihatkan Hunter Rank S Peng Jamun dari Cina yang datang ke Shinjuku sebagai bala bantuan baru saja bertemu dengan penantang dari dunia lain. Masih belum ada pergerakan yang terlihat, tampaknya mereka seperti sedang berkomunikasi. Nam Gong-yuk yang melihat salah satu Hunter dari Cina berkata, apa kau Han Sunghon? Peng Jamun menjawab, aku Peng Jamung dari Cina. Kau akan segera menyesal karena sudah memandang rendah dimensi bumi. Mendengar itu, Nam Gong-yuk hanya berkata, aku jadi bingung kenapa yang datang padaku bukan orang yang ku minta datang, tetapi malah sekumpulan serangga. Dan tanpa basa-basi, Peng Jamun dengan cepat melompat untuk menyerang Nam Gong-yuk dengan pukulannya. Pukulannya tampak berhasil mengenai wajah Nam Gong-yuk, tapi Nam Gong-yuk hanya terlihat santai. Ia berkata, seorang seniman bela diri ya, menyenangkan sekali. Dan nampak pertarungan yang sangat dahsyat antara keduanya sampai-sampai membuat sebuah ledakan. Sunghon dan yang lainnya melihat hal tersebut dari atas berkata, sial, kenapa Hunter dari Cina itu bertindak sendirian? Ini gawat. Lalu Sunghon berkata kepada Catherine, apa kau bisa mendarat dengan benar sekalipun kita jatuh dari udara? Mendengar itu, Catherine berkata, hah? Apa maksudmu? Lalu Sunghon menjelaskan bahwa ia baru kepikiran ide yang sangat bagus. Catherine menjawab, aku memang punya skill yang bisa meniadakan semua damage saat terjatuh. Itu saja sudah cukup, kata Sunghon. Jika ini berhasil, kita akan bisa memberikan banyak damage padanya dalam sekali serangan saja. Ia melanjutkan, saat itu tiba, tolong aktifkan authority yang kau miliki. Dan sambil menggendong Catherine, Sunghon berkata, maaf kalau tidak sopan. Dan saat itu, Catherine terlihat sangat malu dan mukanya memerah.
Sung Hon langsung mengaktifkan Authority Wing of Steel lalu terbang dan melompat dari helikopter tersebut. Si ranking pertama dan kedua yang melihat itu pun berkata, "Astaga, selalu saja dia seenaknya. Dia masih belum berubah. Kita tak boleh cuma menonton, ayo kita pergi juga." Kedua orang itu langsung melompat dari helikopter dan menyusul Sung Hon. Pada saat terbang, Catherine berkata, "Ya ampun, otakmu itu memang sengklek ya. Di situasi macam ini, memangnya orang mana yang akan terbang tanpa penjelasan?" Sung Hon hanya mengabaikan perkataan Catherine. Ia malah berkata, "Untungnya si hunter Cina itu menarik perhatian Nam Gong Yuk. Kalau terlihat ada celah, tolong gunakan authority-mu itu." Kemudian, Sung Hon langsung melepaskan Catherine dan berkata, "Baiklah, aku akan pergi terlebih dahulu." Setelah itu, pertarungan antara hunter Cina dengan Nam Gong Yuk di sini nampak hampir sama-sama kuat. Namun ternyata sang hunter dari Cina tidak bisa bertahan dan malah perisai yang digunakannya hancur. Nam Gong Yuk berkata kepada hunter Cina, "Bagi pria yang bahkan tidak bisa menempatkan ki bela diri pada tinjunya, bela diri macam apa itu?" Nampak hunter dari Cina itu telah menerima serangan bertubi-tubi dari Nam Gong Yuk. Tapi tiba-tiba ada sebuah serangan yang datang kepadanya. Nam Gong Yuk tidak sempat menghindar dan serangan itu tampak cukup kuat hingga menghempaskannya cukup jauh. Ternyata serangan tersebut berasal dari Sung Hon. Ia berkata, "Jatuh dari langit itu adalah sesuatu yang takkan pernah mau kulakukan lagi." Melihat hal tersebut, Nam Gong Yuk mulai berkata kepada Sung Hon, "Siapa kau sebenarnya?" Sung Hon menjawab, "Kau sebegitu kerasnya mencariku, tapi saat aku sudah di sini, kau bahkan tidak mengenaliku. Dasar bajingan." Dan pada saat pertarungan akan dimulai, ternyata chapter pun berakhir. Kita akan melanjutkan ceritanya di video berikutnya. Buat yang penasaran, silakan subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video kelanjutannya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.